Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari polisi berhasil memancing Rizik Syihab kembali ke Indonesia. Sumber saya dari YouTube, karena dalam YouTube itu materinya, intinya, temanya ada seperti tersebut. Jadi katanya polisi berhasil memancing Rizik Syihab kembali ke Indonesia. Dengan berhasilnya Rizik Syihab kembali ke Indonesia dari negara Arab Saudi ke Indonesia, berarti mengurangi pekerjaan polisi untuk menangkapnya dari negara Arab Saudi. Karena polisi sudah membuat daftar mencari orang. Sudah membuat daftar mencari orang yaitu Rizik Syihab tersebut. Karena kalau dia tidak kembali, berarti pekerjaan polisi bertambah. Ya, polisi harus berangkat ke negara Arab Saudi untuk menjemputnya, dan itu membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Dan juga di samping biaya juga tenaga dan sebagainya kalau dia tetap di sana. Tetapi karena dia sudah di Indonesia, maka mempermudah pekerjaan polisi. Tinggal nanti kalau memang polisi sudah memprosesnya, tinggal memanggilnya dan juga tinggal menangkapnya. Kalau memang diproses ya. Dan Rizik Syihab sudah di rumahnya sekarang, yaitu di Petamburan, Jakarta Pusat. Setelah Rizik Syihab di Jakarta, sekarang polisi mempelajari semua pengaduan masyarakat kepada Rizik Syihab terkait dengan satu perkara menghina adat Jawa Barat, sampul rasul katanya, dan juga kasus mesum Rizik Syihab dengan Pirsa. Jadi ini pun saya lihat, walaupun ini pernyataan Pirsa juga sering masuk di YouTube, dan juga masih ada lagi perkara-perkara yang lain yang belum saya sampaikan. Katanya masih ada pengaduan masyarakat kepada Rizik Syihab yang melakukan penghinaan kepada masyarakat yang lainnya, dan sudah banyak pengaduan. Maka sekarang polisi sedang mempelajari semua berkas-berkasnya tersebut untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tetapi karena Rizik Syihab ini overseas hingga sampai 3 tahun di negara Arab Saudi, yang ada dugaan melakukan kejahatan yang diduga memungut uang. Memungut uang di sana, mungkin ada orang yang memberi uang. Mungkin di negara Arab Saudi itu tidak baik, tetapi di Indonesia hal yang biasa. Dan juga ada penempel stiker di dinding daripada di dinding rumah Rizik Syihab yang dihuninya itu. Mungkin ada masalah di situ. Dan juga negara Arab Saudi yang mengetahui apakah ada kesalahannya atau tidak. Mungkin setelah ditelitinya perkara Rizik Syihab ini tidak ada masalah, tidak ada cukup 2 alat buktinya, maka dia pulang, sehingga diperbolehkan pulang ke negara Indonesia ini. Walaupun terakhir kata aparat intelijen Arab Saudi tidak cukup itu, sehingga diperbolehkan pulang ke Indonesia. Jadi akibatnya semua perkara pengaduan masyarakat kepada Rizik Syihab mangkrak penyelesaiannya. Karena selama 3 tahun dia di sana tidak bisa diselesaikan perkaranya, sehingga semua perkara pengaduan masyarakat atas Rizik Syihab mangkrak. Jadi tertunda semua penyelesaian perkaranya tersebut. Maka setelah Rizik Syihab berada di rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat, maka polisi memeriksa semua perkara dan dilakukan nanti pemeriksaan sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya agar polisi memproses semua perkara Rizik Syihab atas penghinaan kepada pihak lain sebagai dasar daripada equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi semua perkara yang dilakukannya itu menghina masyarakat itu harus diusut. Tidak boleh satu pun tidak diusut, dan tidak boleh diskriminatif, membeda-bedakan masalah yang bisa diusut atau tidak. Dan semua masalahnya itu adalah sama dan harus diselesaikan sesuai dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Itulah yang saya lihat, dan juga polisi harus tegas bertindak dalam masalah ini. Dan juga Rizik Syihab ini sudah lama perkaranya itu ditunda-tunda sampai
perkara tersebut sampai 3 tahun ditunda-tunda penyelesaian perkara tersebut. Itu tidak baik. Dan juga polisi, dan juga selama dia tidak ditahan nanti, dia sering menyampaikan pendapat-pendapat yang sifatnya bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Nanti saya khawatir bertambah-tambah lagi nanti masalah yang ditimbulkannya kalau dia tidak diselesaikan perkaranya oleh polisi. Dan harapan saya supaya polisi segera bertindak dan mencari semua alat bukti dalam setiap perkara tersebut. Minimal 2 alat bukti. Kalau sudah ditemukan minimal 2 alat bukti menjurus kepada seseorang, harus ditindak sesuai dengan asas equality before the law. Walaupun persamaan hak di depan hukum. Walaupun dia ustadz, tokoh besar, tokoh agama, pejabat tinggi, pengusaha besar, rakyat, kalau memang melakukan kejahatan didukung minimal 2 alat bukti, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada kejaksaan, dan kejaksaan nanti melimpahkan kepada pengadilan untuk dibuktikan. Dan nanti hakim menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.